Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di channel YouTube Dr. Boy Abidin dengan episode Dr. Boy Abidin menjawab. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh sahabat berbagi yang berkaitan dengan gangguan haid. Jadi tepatnya ini di konten YouTube Dr. Boy Abidin dengan judul Keluar Darah Setelah Masa Haid Selesai. Nah, ini banyak nih pertanyaan dikirim oleh beberapa pertanyaan kirim dari teman-teman atau sahabat berbagi semua. Pertama dari Icun Suniawati. Terima kasih Icun atas pertanyaannya. Icun bertanya begini, Dok, kenapa ya saat haid sudah 2 minggu lebih nggak berhenti-berhenti? Oke, jadi kalau masalah haid itu sebenarnya idealnya darah haid itu keluar antara 3 hari sampai 10 hari. Beberapa literatur ada yang mengatakan sampai 14 hari masih normal. Tapi kalau sudah lewat dari 14 hari, maka kita mesti cari tahu dari mana sumber darah haid tersebut. Apakah ada di dalam rahim? Apakah ada luka? Apakah ada polip? Apakah ada hal lain yang menjadi penyebab sumber perdarahan? Jadi untuk tahu pastinya, maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau yang sudah menikah, artinya sudah melakukan sexual activity, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan inspekulog. Kita akan lihat ke dalam vaginanya, kemudian kita lihat bagaimana leher rahimnya, kita lihat bagaimana kita USG juga bagaimana rahimnya, endometriumnya, dan segala macamnya. Jadi untuk Icun, ya, kalau haidnya sudah lebih dari 2 minggu, apalagi ini terjadi berulang-ulang, artinya sudah 2 bulan, 3 bulan selalu seperti itu, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, semoga sehat selalu untuk Icun. Terima kasih. Ya, kemudian berikutnya dari Veki Govani. Veki Govani bertanya begini, Dok, kalau umurnya di bawah 17 tahun bagaimana, Dok? Artinya kalau haidnya tidak teratur atau ada masalah haid yang terganggu kalau usianya masih muda. Jadi begini, haid itu kan pertama kali usianya terjadi kalau zaman sekarang ini antara sekitar 9 sampai 10 tahun sudah ada yang mengalami menstruasi. Nah, di 2 tahun pertama ya, jadi 2 tahun pertama dari haid yang pertama didapat, artinya ini awal betul-betul awal mens, memang masih belum teratur pola haidnya. Jadi masih kadang sedikit, kadang banyak, kadang sebentar, kadang lama, karena memang dia belum betul-betul matang porosnya, artinya kontrol dari otak, kemudian di rahimnya, kemudian di ovariumnya, ini masih perlu masa pematangan, kurang lebih 2 tahun. Tapi kalau sudah lewat dari 2 tahun, haidnya masih belum teratur juga atau ada masalah, sebaiknya dievaluasi lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan terjawab untuk Veki Govani. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Weni Fitria, Dok, tolong dibahas mengenai polip lebih detail dong. Baik, jadi kalau kita bicara polip, ya, polip ini adalah semacam kutil, semacam daging kecil, ukurannya biasanya kecil banget, dia 1 cm lah paling besar, itu dia ada bisa di leher rahim, bisa juga di rongga rahim. Nah, polip ini kayak daging kecil tapi dia bertangkai, artinya dia bergerak, ya, dan ujung tangkainya itu kadang suka ada atau mudah berdarah. Nah, jadi kalau kita lihat nih pada saat inspekulog, kita lihat ada polip di leher rahim itu di cervix, ini sering menjadi penyebab perdarahan di luar siklus haid. Kemudian bisa juga kalau polip itu tumbuhnya di dalam endometrium atau di rongga rahim, ya. Jadi yang terlihat biasanya dengan USG kadang mudah terlihat, kadang juga tidak. Kita lihat biasanya untuk lebih pastinya, lebih mudahnya kita melihat pada saat bersih haid. Jadi kalau bersih haid kita USG transvaginal, kemudian kita lihat ada nggak polip. Kalau memang ada polip di cervix, itu mungkin menjadi penyebab perdarahan yang terjadi di luar siklus haid. Jadi bukan dari masalah hormonal, tapi lebih karena adanya masa polip tadi, ya, yang berdarah. Sama juga kalau terjadi polip di daerah endometrium atau di rongga rahim, ini juga akan menyebabkan perdarahan bercak atau perdarahan di luar siklus haid, ya. Jadi mudah-mudahan terjawab untuk Weni Fitria. Kemudian dari Lingsil Ingsil, Dok, saya heran tanggal 24 April saya datang bulan. Kalau kok datang bulannya cepat sekali, saya bingung dengan warna darah, ya, seperti wanita hamil atau seperti ada keluhan PMS. Ya, ini pertanyaan sih nggak terlalu jelas, tapi saya bisa coba menangkap bahwa dari Lingsil ini bertanya adalah kenapa haidnya cepat sekali datangnya, ya. Jadi artinya mungkin belum 1 bulan dia sudah mens lagi. Jadi siklus haid yang normal itu antara 28 plus minus 7, ya. Jadi bisa 21, bisa 35. Artinya dihitung dari hari pertama haid ke haid berikutnya. Jadi kalau siklusnya 21 itu masih normal. Artinya misalnya tanggal 1 mens, kemudian tanggal 25 atau 23 mens itu masih oke. Tapi kalau tanggal 1 mens, tanggal 15 mens lagi, artinya 2 minggu, kemudian dia mens lagi, itu terlalu cepat. Ya, jadi untuk Lingsil coba dievaluasi, kita lihat
pola head bulan berikutnya. Jadi biasanya kita akan evaluasi kurang lebih 2-3 siklus atau 2-3 bulan kemudian ya. Kalau dia memang terus polanya maju atau menjadi lebih pendek kurang dari 21 hari, sebaiknya kita cari lebih tahu kenapa hal itu terjadi ya. Oke, mudah-mudahan terjawab untuk link seal. Kemudian dari Aprilini Woga. Dia bertanya begini, "Dok, saya mau tanya, saya baru head tanggal 24 Mei. Tapi waktu tanggal 5 Juni keluar darah lagi. Jadi 24 Mei ini kurang lebih ya, kemudian 5 Juni. Jadi kurang lebih baru 11 hari keluar darah head lagi. Kemudian tanggal 16 Juni keluar darah lagi seperti darah haid. Mohon penjelasannya. Jadi tanggal 5 Juni ke tanggal 16 itu jaraknya kurang lebih cuma 11 hari ya. Jadi untuk April ini ya, ini memang pola haidnya menjadi tidak beraturan ya, 24, jadi belum sampai 2 minggu kemudian mens, kemudian belum sampai 2 minggu dia ada mens lagi ya. Ini kurang lebih tadi pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Link Seal. Jadi kalau haidnya memang kurang dari 21 hari, kita mesti evaluasi lebih lanjut. Kita cari tahu, apalagi kalau sudah terjadi 2-3 bulan secara berturut-turut, kita cari tahu lebih lanjut kenapa haid tersebut menjadi lebih cepat. Ya, jadi banyak faktor. Salah satunya biasanya faktor stres, ya, faktor pola hidup, pola makan, pola tidur, pola olahraga yang tidak ideal. Ya, jadi sebaiknya terapkan pola hidup sehat, ya, terapkan tidur cukup, jam 10 malam sudah tidur, ya, jangan begadang, sehari tidur 6-8 jam, olahraga teratur 2-3 kali dalam 1 minggu minimal setengah jam, kemudian makan dengan gizi seimbang, ya, jangan diet, ya, kalau diet terlalu ketat, apalagi tidak mengkonsumsi lemak, ini biasanya pola headnya akan berantakan. Sama juga jangan terlalu gemuk, ya, terlalu gemuk ini juga akan berkaitan dengan kadar hormonal sehingga siklus headnya juga nanti akan berantakan. Oke, sekian dulu yang saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat berbagi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi untuk sahabat berbagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Yang suka silakan Anda like. Kalau Anda mau bagikan untuk teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda yang memerlukan informasi ini, silakan Anda bagikan. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya ya, yang ada lonceng itu Anda tekan, karena kalau ada konten-konten baru dari konten YouTube Dr. Boy Abidin, maka kalian akan tahu lebih dulu ya. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya di Dr. Boy Abidin menjawab. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.